Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang penuh makna, menelusuri warisan budaya yang kaya dari tanah air kita, Nusantara. Di setiap sudut negeri ini terdapat kisah-kisah yang tak ternilai, diukir oleh waktu, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, kami ingin mempersembahkan sebuah drama yang mengangkat salah satu tradisi paling sakral dari Pulau Dewata, Bali. Sebuah ritual yang tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan spiritualitas masyarakatnya, tetapi juga menunjukkan keindahan dan keagungan budayanya. Inilah upacara ngaben, sebuah ritual pembakaran jenazah yang penuh dengan keunikannya. Namun, sebelum kita mulai drama ini, marilah kita sambut para karakter yang akan membawakan cerita ini. Di sini ada saya sendiri, Faresta sebagai narator, Raka sebagai pemangku, Hawa sebagai guru pendamping beserta para muridnya, Rafif dan Rahma sebagai tour guide, Lailia, Naufal, dan Nashita sebagai turis asing. Fiza, Imas, dan Zalfa sebagai penari wanita. Adapun sekelompok sangging. Para pecalang. Para pria pengangkat badai dan petualangan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, para wanita pembawa sesajen. Tanpa berlama-lama lagi, kami persembahkan kepada Anda drama yang berjudul Liburan ke Bali Mengenal Tahapan Proses Ngaben. Mari kita saksikan ceritanya. Suatu hari yang cerah di Bali, sekelompok murid MAN 14 Jakarta sedang menjalani study tour yang penuh dengan petualangan budaya. Bersama mereka ada juga beberapa turis asing yang tertarik untuk menyaksikan keunikan budaya Bali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang budaya Bali, khususnya upacara ngaben. Jangan lupa tetap bersama kelompok dan dengarkan penjelasan dari tour guide kita ya. Baik, Bu. Wah, pasti seru nih. Aku sudah lama banget pengen tahu tentang upacara ngaben. Betul banget, aku juga penasaran sekali. Iya, untung saja kita diberi kesempatan untuk melihatnya. I heard a lot about the Ngaben ceremony. It's going to be fascinating to see it firsthand. Absolutely. Ngaben is such a significant ritual in Balinese culture. It's not just about saying goodbye, but also about celebrating the deceased's journey to the afterlife. I'm excited to learn more about its tradition and meanings. Sebelum menaiki bus wisata, mereka disambut oleh tour guide yang sudah menanti akan kedatangan mereka, dan ia pun mulai memberikan penjelasan serta pengarahan mengenai destinasi yang akan mereka kunjungi. Halo,
selamat datang di Bali. Hari ini kita akan menuju sebuah desa yang akan memperkenalkan kepada kalian semua proses apa saja yang ada pada upacara ngaben. Tapi kalian tahu nggak sih ngaben itu apa? Oke teman-teman, ngaben merupakan upacara kematian atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben termasuk ke dalam upacara Pitrayadnya yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur elemen manusia yang dikenal sebagai Panca Mahabhuta kembali ke alam. Elemen-elemen itu adalah apa? Sebagai air untuk darah keringat air liur dan segala yang cair di dalam tubuh manusia. Kemudian ada teja sebagai api untuk panas tubuh manusia. Kemudian ada pertiwi sebagai tanah untuk kulit dan daging manusia dan segala zat padat pada tubuh manusia. Bayu sebagai udara untuk nafas manusia. Dan akasa yaitu ruang untuk rongga perut di bawah hati manusia. Nah, ngaben ini merupakan sebuah proses yang sakral dan penuh makna bagi masyarakat di Bali. Jadi, setiap tahapan memiliki simbolisme tersendiri yang berkaitan dengan kepercayaan Hindu. Nantinya, kita akan menyaksikan dan memahami setiap tahapannya. Apakah kalian siap? Wow, even before it starts, I'm already incredibly impressed by this Ngaben ceremony. Let's get going to our destination right away! Oh iya, sebelum kita ke tempat tujuan, saya ingin memberikan penutup kepala kepada yang laki-laki. Penutup kepala ini disebut udeng. Udeng wajib dikenakan dalam upacara ngaben sebagai bentuk penghormatan serta menunjukkan status sosial dan mengikuti tradisi adat Bali. Dalam upacara ngaben, pakaian yang digunakan bagi laki-laki adalah memakai kamen atau kain sarung, sabuk atau ikat pinggang yang digunakan untuk mengikat kamen, penutup kepala atau udeng, dan baju adat Bali yang sederhana ataupun kemeja putih. Sedangkan untuk perempuan menggunakan kebaya, kamen atau kain sarung atau batik, dan juga selendang. Pakaian ini penting untuk digunakan menunjukkan rasa hormat dan mengikuti tata krama adat Bali selama upacara ngaben. Seperti itu, baiklah. Akhirnya, setelah menempuh 1 jam perjalanan, bus pun tiba di desa yang akan memperkenalkan salah satu tradisi budaya Bali, ngaben. Suara gamelan mulai terdengar untuk menyambut mereka. Para warga di sana pun juga sangat menanti-nanti akan kunjungan mereka. Para turis dan murid-murid berkumpul di sekitar tour guide. Nah, selamat datang di desa kami. Hari ini kita akan melihat dan memperkenalkan kepada kalian semua tahapan-tahapan upacara ngaben. Di sini kita akan memahami setiap prosesnya. Mari kita mulai perjalanan pada hari ini. Wah, I'm so excited. Aku mau dokumentasiin semuanya ah. Tibalah saatnya mereka melihat proses upacara ngaben. Di antara mereka semua sudah sangat bersemangat untuk melihat prosesnya. Mereka berjalan ke tempat pertama, yaitu persiapan upacara, di mana seorang pemangku sedang menjelaskan. Nah, tempat pertama adalah proses persiapan upacara yang harus dilakukan teman-teman. Di sini ada Bapak Raka sebagai pemangku atau pemimpin berjalannya upacara. Selamat datang semuanya. Saya adalah seorang pemangku atau seorang rohaniawan dalam kepercayaan Hindu di Bali. Saya akan menjelaskan tahapan awal dari ngaben. Pertama-tama, keluarga akan mencari hari baik untuk upacara ini. Hari yang dipilih harus berdasarkan kalender Bali agar roh almarhum dapat diterima dengan baik di alam baka. Setelah itu, persiapan dimulai dengan membuat bade, petulangan, dan sesajen. Semuanya, kami Sanggeng. Kami adalah seniman yang membuat bade serta petualangan. Bade dibuat dengan penuh keahlian dan simbol-simbol suci. Setiap detailnya memiliki makna spiritual. Bade ini akan menjadi tempat jenazah yang diarak ke tempat pembakaran.
Sedangkan petualangan adalah lambang dari kawitan atau soror seseorang yang terdapat di dalam prasasti dan sudah tertulis sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam prasastinya. Petualangan yang kami buat ini berbentuk lembu putih, umumnya digunakan bagi orang-orang yang dianggap suci seperti pendeta atau pemangku. Petualangan merupakan struktur yang digunakan untuk mewakili roh almarhum dalam proses kremasi. Petualangan dipercayai sebagai wahana dewa Siwa loh, teman-teman. Wah, badai ini besar sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya? Badai ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, tergantung pada ukuran dan kerumitannya. This is so intricate. The craftsmanship is incredible. Setelah selesai dari tempat pertama, mereka berjalan ke lapangan utama desa di mana proses pembukaan upacara dimulai. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses pembukaan upacara ini dilaksanakan. Dimulai dari pemangku yang akan membacakan doa dan diikuti oleh warganya. Mari kita mulai upacara ini dengan doa, meminta restu dari Yang Maha Kuasa agar upacara berjalan lancar dan roh almarhum diterima di alam baka. Pada pembukaan upacara ini, sangat penting dilakukan untuk memohon perlindungan dan restu dari para dewa. Setelah melaksanakan pembukaan upacara dengan khidmat, mereka bergerak ke tempat prosesi pembersihan jenazah. Oke, tahapan berikutnya adalah proses pembersihan jenazah yang kerap disebut nyiramin. Ini adalah proses pembersihan roh dari dosa dan kotoran duniawi. Dalam hal ini, pemangku menunjukkan prosesi pembersihan. Air suci dituangkan ke jenazah olehnya dan keluarga dekat, sambil diiringi doa-doa suci. Kalau boleh tahu, mengapa harus ada prosesi pembersihan ini? Prosesi pembersihan jenazah wajib ada, karena ini membersihkan roh dari dosa dan memastikan roh siap menuju ke alam baka. It's like a spiritual cleansing to purify the soul before the next journey. Hey, is it common for there to be any disturbance during such a sacred ritual? Typically, there are no disturbance, but if something does happen, we believe it is part of the soul journey that must be experienced. Oh begitu, kemudian jenazahnya akan diapakan? Setelah jenazah dimandikan, jenazah akan didandani dengan diletakkan daun intaran di atas alis jenazah. Lalu uang pis bolong di atas mata jenazah, bunga melati untuk menutup lubang hidung jenazah, dan kuangan yang diletakkan di atas dada, bahu, siku, lutut, dan telapak kaki. Hal ini dilakukan supaya mengembalikan fungsi tubuh jika roh mengalami reinkarnasi. Setelah itu, jenazah akan dipakaikan kain kasa, lalu jenazah ditempatkan di dalam badai untuk diangkat dan dibawa ke tempat kremasi. Ini memastikan bahwa jenazah dapat dipindahkan dengan sopan dan sesuai dengan tradisi ke lokasi kremasi. Kemudian, mereka melakukan prosesi pembersihan roh atau yang disebut melukat. Nah, pada proses selanjutnya adalah pembersihan roh. Di sini, pemangku mencipratan air suci ke simbol roh almarhum, melambangkan pembersihan dari segala dosa dan persiapan untuk perjalanan roh menuju surga. Musik tradisional Bali yang mengiringi prosesi ini menciptakan suasana sakral dan penuh makna. Setelah mereka selesai melihat prosesi pembersihan jenazah,
mereka bergerak ke tempat persiapan pembakaran jenazah. Nah, lanjut ke proses berikutnya. Di sini, jenazah dipersiapkan untuk pembakaran. Jenazah ditempatkan di dalam badai dan diberikan beberapa sesajen. Nah, teman-teman, persembahan ini adalah wujud syukur dan doa kita kepada roh almarhum dan para dewa. Betul lah itu. Setiap elemen dalam sesajen memiliki makna spiritual dan simbolis sebagai bentuk penghormatan. Apa makna dari berbagai sesajen ini, Kak? Setiap sesajen mewakili berbagai aspek kehidupan dan hubungan kita dengan para dewa. Seperti buah-buahan contohnya untuk kesuburan, bunga untuk kecantikan, dan nasi sebagai simbol kehidupan. Oh alah, seperti itu. Mereka pun mencatat semua yang penting pada proses sebelumnya. Kemudian, mereka bergerak ke tempat prosesi pembakaran jenazah yang akan dimulai. Prosesi pembakaran ini adalah tahap utama dalam ngaben. Api dianggap suci dan mampu membersihkan roh. Di sini, saya akan memimpin prosesinya. Dengan api suci ini, kami mengantarkan roh almarhum menuju ke alam baka. Halo, kami adalah pengangkat badai. Kami mengangkat badai dan membawanya ke tempat pembakaran atau setre. Kami mengangkat benda ini dengan rasa sopan santun. Selain itu, kita pun mengangkat petulangan dalam membawanya harus sangat berhati-hati dan membawa ke tempat pembakaran dengan iring-iringan yang penuh hikmat. Wah, ternyata banyak ya yang harus dibawa menuju setre. Apakah ada hal yang harus dilakukan selama membawa badai ini menuju tempat pembakaran? Tentulah ada. Kami sekelompok pria kuat. Saat di perjalanan membawa badai, badai harus diputar 3 kali ke arah kiri. Diputarnya di saat sudah jauh dari rumah, saat bertemu simpangan jalan, dan saat di tempat pembakaran atau sentre. Mengapa harus dilakukan seperti itu, Kak? Nah, hal ini dilakukan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lingkungan rumah dan dunia. Excuse me, is there a specific reason for turning the body 3 times? Yes, it is a traditional practice to honor the journey of the soul and to ensure a respectful farewell to the home and the work. Oh iya, orang yang di sekitar badai itu sedang apa sih? Mereka itu merupakan pecalang atau petugas keamanan adat di Bali. Halo, kami sebagai pecalang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban selama prosesi berlangsung. Wah, keren sekali! Peran pecalang dalam prosesi ngaben sangatlah penting. Mereka menjaga kelancaran upacara dan memastikan seluruh prosesi berjalan tanpa gangguan, menciptakan suasana yang khusyuk dan penuh hormat. Sesampainya mereka di tempat pembakaran atau sentre, sekarang jenazah dipindahkan di dalam petulangan untuk proses pembakaran. Api pun dinyalakan dan seluruh masyarakat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Api ini melambangkan pembersihan dan pembebasan roh. Dengan nyalanya api ini, roh almarhum diharapkan bisa mencapai kedamaian yang abadi. Wow,
Witnessing this part of the ceremony feels very powerful and moving. It is indeed a sacred moment as we honor and celebrate the journey of the soul. Dengan kobarnya api yang membakar jenazah di Petualangan, prosesi ngaben mencapai puncaknya. Api memurnikan roh dan menandai perpisahan terakhir dengan dunia ini. Suara gamelan memainkan musik dengan tempo cepat, menciptakan suasana yang mendukung prosesi pembakaran dan menggambarkan perjalanan roh yang cepat menuju surga. Proses pembakaran memakan waktu selama kurang lebih 3 jam. Setelah semuanya habis terbakar, barulah para keluarga atau kerabat terdekat membersihkan abu dan tulang jenazah. Lalu dikumpulkan dan ditempatkan dalam sebuah wadah khusus yang disebut kelungah atau tempat abu. Wadah ini terbuat dari bahan yang mudah terurai seperti daun kelapa ataupun bambu. Puncak proses upacara telah selesai mereka amati. Kemudian, saatnya mereka kembali ke lapangan utama untuk melihat penutupan upacara. Setelah prosesi pembakaran, upacara ditutup dengan doa. Ini untuk mengucapkan selamat tinggal dan berharap roh almarhum mencapai alam baka dengan damai. Mari kita tutup upacara ini dengan doa. Sekarang tiba di mana momen mengharukan dimulai. Di sini, saatnya mereka bergerak ke pantai untuk prosesi penebaran abu jenazah. Tahap terakhir adalah penebaran abu ke laut. Ini melambangkan pelepasan roh agar menyatu dengan alam. Semoga roh almarhum menyatu dengan alam dan mencapai kedamaian abadi. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai pada puncak terakhir berjalannya proses upacara ngaben. Semoga dengan ini kalian dapat memahami lebih dalam tentang betapa kayanya budaya Bali dan menghargai makna di balik setiap ritual yang dilakukan. Upacara ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kepada sang mendiang. Wah, benar-benar mengagumkan. Aku belajar banyak hari ini. Terima kasih sudah mengajak kami melihat dan memahami proses ngaben. Aku benar-benar kagum dengan semua prosesnya. Setiap tahapan memiliki makna yang mendalam. Ya, aku setuju. Aku merasa lebih dekat dengan budaya Bali sekarang. Anak-anak, mari kita semua berterima kasih kepada tour guide dan juga para petugas upacara ngaben yang terlibat, yang sudah menjelaskan dengan sangat baik dan membawa kita melalui pengalaman yang luar biasa ini. Silahkan ucapkan terima kasih. Terima kasih atas pengalaman yang seru ini. Ini sangat berharga. Semoga pengalaman ini bisa membuka wawasan kita tentang budaya Bali. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Setelah penutupan upacara selesai,
turis, dan para murid diajak ke area terbuka di mana para penari Bali sedang bersiap untuk menunjukkan tariannya, tarian Rajeng Dewa. Sebelum kita benar-benar menutup hari ini, mari kita nikmati pertunjukan tari Bali. Tarian ini adalah bagian penting dari budaya Bali yang sering ditampilkan dalam berbagai upacara dan festival. Mari kita sambut tarian Rajeng Dewa. Wah, tarian ini sangat indah dan penuh makna. Amazing! The dance is so expressive and beautiful. It's a perfect end to our cultural journey. Every movement and expression in this dance tells its own story. It's another way to understand and appreciate Balinese culture. Terima kasih telah menyaksikan tarian kami. Semoga kita semua mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Dengan ini, perjalanan mereka menyaksikan upacara ngaben di Bali sudah berakhir. Semoga pengalaman ini memberikan wawasan dan kenangan indah bagi kita semua. Terima kasih banyak Kak Rafif dan Kak Rahma, dan juga seluruh warga desa yang telah memperkenalkan kepada kami pengalaman berharga yang sangat jarang kami temukan di ibu kota. Sama-sama Bu Hawa, semoga pengalaman ini bisa membawa manfaat dan pengetahuan baru bagi anak-anak. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampai jumpa. Dengan kehangatan dan kebersamaan ini, perjalanan kita di Bali ditutup dengan indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.